Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan dan juga menampilkan tugas dari mata kuliah Fisiologi Olahraga dengan dosen pembimbing Pak Arda Tonara, di mana di sini kami mengambil judul kecilnya yaitu sistem aerobik. Oke, yang pertama yaitu pengertian dari sistem aerobik. Sistem aerobik adalah proses di mana terdapat oksigen terlarut atau yang memerlukan oksigen. Oksidasi bahan organik menggunakan molekul oksigen sebagai aseptor elektron terakhir adalah proses utama yang menghasilkan energi kimia untuk mikroorganisme. Mikroba yang menggunakan oksigen sebagai aseptor elektron terakhir adalah mikroorganisme aerobik, sedangkan sebaliknya disebut anaerobik. Oke, jadi yang dimaksud dari pengertian tersebut, sistem aerobik adalah energi yang dipakai untuk gerak yang memerlukan oksigen. Sedangkan sistem anaerobik adalah energi yang dipakai untuk gerak tanpa memerlukan oksigen. Selanjutnya pengertian dari aerobik. Aerobik adalah olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan denyut jantung untuk jangka waktu tertentu. Dengan begitu, tubuh akan memiliki asupan oksigen yang lebih tinggi baik untuk sirkulasi darah, penurunan berat badan, pembakaran kalori, dan lemak yang lebih cepat. Baik, selanjutnya ada jenis aerobik. Aerobik terbagi menjadi 5, yaitu aerobik berisiko rendah, aerobik berisiko tinggi, step aerobik, aerobik kickboxing, dan aerobik air. Yang pertama, aerobik berisiko rendah. Aerobik berisiko rendah atau low impact aerobics tidak mencakup kegiatan yang dapat membahayakan tulang dan sendi, seperti melompat dan terpental. Gerakan yang dilakukan memiliki intensitas yang lebih rendah, sehingga mengurangi resiko cedera. Aerobik ini sangat cocok untuk manula, penderita obesitas, dan wanita hamil. Jika kita lihat jenis aerobik yang pertama, ini lebih cocok ke manula atau manusia lanjut usia, seperti wanita hamil dan orang obesitas. Gerakannya sangat mudah, yaitu 1 atau 2 langkah yang membuat aerobik ini berisiko rendah. Oke, yang kedua ada aerobik berisiko tinggi. Aerobik berisiko tinggi atau high impact aerobik menggunakan gerakan yang berbeda, seperti gerakan melompat, berputar, dan penggandaan. Gerakan ini berguna untuk membangun perut atau mengencangkan perut, betis, dan juga sistem kardiovaskular. Aerobik ini cocok untuk orang yang lincah, sedangkan untuk pemula disarankan mengikuti aerobik low impact. Aerobik jenis ini sangat membutuhkan stamina yang banyak, karena aerobik ini melakukan gerakan seperti berlari, lompat tali, dan menari dengan gerakan melompat-lompat, yang membuat aerobik ini berisiko tinggi. Yang ketiga ada step aerobik. Step aerobik menggunakan bangku pijakan dalam pelaksanaannya. Jenis aerobik seperti ini berisiko rendah. Step aerobik dapat membantu seseorang dalam mengurangi berat badan secara keseluruhan. Olahraga ini didedikasi untuk kekuatan tubuh bagian bawah. Aerobik jenis ini menggunakan bangku seperti gambar berikut, yang melatih otot bagian bawah seperti gluteus, pinggul, paha depan, paha belakang, dan betis. Dan yang selanjutnya ada aerobik kickboxing. Aerobik kickboxing adalah salah satu olahraga yang paling efektif untuk menurunkan berat badan. Meskipun aerobik kickboxing melelahkan, tapi dampaknya pada tubuh sangatlah besar. Olahraga ini jelas sangat membantu membangun lebih banyak energi dan stamina yang lebih lama. Aerobik kickboxing dapat membakar sekitar 800 kalori dalam sejam. Aerobik jenis ini adalah aerobik yang menggabungkan teknik seni bela diri dengan aerobik. Dilihat dari namanya, aerobik kickboxing adalah latihan non-kontak atau tidak berlawanan dengan musuh. Semua pukulan dan tendangan dilayangkan ke udara. Dan yang terakhir ada aerobik air. Aerobik air merupakan salah satu aerobik yang berisiko rendah, namun memberikan hasil yang besar baik dalam penurunan berat badan maupun meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Aerobik jenis ini dilakukan di dalam kolam atau di dalam air. Olahraga dengan intensitas rendah sehingga cocok untuk semua kalangan, termasuk lansia atau lanjut usia. Selanjutnya ada manfaat aerobik. Manfaat aerobik yang pertama, yaitu jantung menjadi lebih sehat karena gerakan aerobik diarahkan agar jantung terpompa lebih cepat daripada biasanya, dan membuat Anda bernafas lebih cepat. Mempekerjakan jantung dengan cara ini akan membuatnya lebih kuat dan lebih efisien
dalam membantu sirkulasi dalam tubuh. Yang kedua, suasana hati menjadi lebih baik dan tubuh menjadi lebih berenergi. Yang ketiga, jumlah sel darah merah juga akan meningkatkan sehingga sistem pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh menjadi lebih efisien. Yang keempat, otot-otot dapat terlatih untuk daya tahan. Gerakan aerobik akan memperkuat otot-otot, terutama yang berkaitan dengan respirasi, seperti aliran keluar masuknya udara dari paru-paru. Secara keseluruhan, otot-otot tubuh akan menjadi kencang, yang lagi-lagi akan meningkatkan sirkulasi dan mengurangi tekanan darah tinggi. Yang kelima, mengurangi resiko osteoporosis pada pria dan wanita. Ada beberapa contoh latihan aerobik. Yang pertama jogging, berjalan, renang, bersepeda, aerobik dancing, bulu tangkis, mendayung, skipping, naik tangga atau latihan step up, aerobik air, tinju, dan melakukan aktivitas rumah. Contohnya seperti menyapu, mengepel, dan berkebun. Kesimpulan dari aerobik, sistem aerobik memiliki arti bahwa energi yang dipakai untuk gerak yang menggunakan oksigen, sedangkan energi yang dipakai untuk gerak tanpa menggunakan oksigen disebut anaerobik. Jenis anaerobik antara lain aerobik berisiko rendah, aerobik berisiko tinggi, step aerobik, aerobik kickboxing, dan aerobik air. Aerobik sendiri memiliki manfaat untuk menurunkan berat badan, melancarkan pernapasan dan aliran darah, serta memperkuat tulang.